Segala aktivitas yang dilakukan manusia pastinya akan menghasilkan limbah, salah satunya limbah domestik rumah tangga. Apabila terakumulasi dalam skala yang besar, akan mengganggu keseimbangan lingkungan karena limbah buangan ini bisa menyumbang sekitar 75-90% bahan pencemar. Selain itu, limbah cair ini dapat menurunkan konsentrasi oksigen terlarut dalam air karena dibutuhkan untuk proses penguraian zat-zat organik. Hal ini sangat membahayakan kehidupan organisme perairan. Maka dari itu, dilakukan proses untuk mereduksi konsentrasi limbah cair dengan metode fitoremediasi. Fitoremediasi ini merupakan salah satu metode yang memanfaatkan tumbuhan akumulator untuk mengurangi bahan pencemar seperti limbah deterjen, limbah cair domestik, logam berat, dan juga lainnya. Beberapa tanaman akumulator yang bisa dipakai seperti kiambang, kangkung air, dan juga eceng gondok. Maka dari itu, langsung saja kita lakukan praktikumnya dimulai dari perkenalan alat dan bahan. Yang pertama ada eceng gondok, limbah cair domestik, botol berukuran 1,5 liter yang akan dipotong seperti ini. Pada praktikum kali ini dilakukan menggunakan 3 perlakuan yang akan diulang sebanyak 2 kali. Untuk perlakuan F0 yaitu menggunakan tanaman akumulator, perlakuan F1 dengan tanaman akumulator seberat 50 gram, dan perlakuan F2 dengan tanaman seberat 100 gram. Untuk tahapan pelaksanaannya bisa dilihat setelah ini. Langkah-langkahnya setelah semua bahan dipersiapkan, tahap pertama yang dilakukan yaitu pada perlakuan F0 dengan menambahkan limbah deterjen ke botol yang sudah dipotong sebelumnya sebanyak 1 liter. Kemudian, untuk perlakuan F1, dituangkan kembali limbah deterjen sebanyak 1 liter dan masukkan tanaman eceng gondok seberat 50 gram ke dalam botol tersebut. Langkah selanjutnya untuk perlakuan F2 yaitu menuangkan kembali limbah deterjen dan menambahkan tanaman eceng gondok seberat 100 gram. Pengamatan ini berlangsung selama 7 hari untuk bisa melihat perubahan kondisi pada air dan juga tanaman akumulatornya. Hari pertama pengamatan sudah terlihat adanya perubahan warna air di perlakuan F1 dan F2 pada setiap pengulangannya walau hanya sedikit. Kemudian terlihat warna yang lebih gelap pada perlakuan F2 di ulangan A2 yang mungkin disebabkan oleh akar yang cukup banyak. Selain itu, ada beberapa pinggiran daun eceng gondok yang layu dan juga mengering. Di hari kedua, air menjadi lebih jernih daripada hari sebelumnya. Pada perlakuan F2 di ulangan A2 ini terlihat semakin menghitam, namun ada kejernihan. Untuk daun eceng gondok, baik itu perlakuan F1 dan F2 di setiap ulangan semakin mengalami kelayuan, bahkan kekeringan. Hari ketiga bisa dilihat pada perlakuan F1 di semua ulangan, air sudah semakin jernih dibarengi dengan bertambahnya kelayuan pada daun yang semakin banyak. Sama seperti hari sebelumnya, pada perlakuan F2 ini airnya terlihat lebih keruh. Pengamatan di hari keempat, semua air di perlakuan F1 dan F2 masih terlihat sama seperti hari sebelumnya. Namun bisa dilihat daun eceng gondok hampir semuanya menguning dan layu, bahkan ada yang sudah kering dan juga mati. Hari kelima, deterjen pada air terlihat sudah tidak ada. Air menjadi tambah sedikit jernih, namun pada F2 di setiap ulangannya, air terlihat cukup keruh. Daun eceng gondok semua sudah layu dan menguning, tidak ada lagi daun yang masih tegak. Hari ke-6, tidak ada perubahan yang menunjukkan perbedaan dari hari sebelumnya. Namun bisa dilihat bahwa air menjadi sedikit jernih dan daun semakin layu. Pada hari terakhir pengamatan, dapat dilihat hasilnya bahwa pada ulangan A1, kejernihan air dari deterjen nampak jelas yang dibuktikan oleh perlakuan F1 dan juga F2. Lalu daun eceng gondok terlihat sudah layu dan juga mati. Pada perlakuan F2, terlihat bahwa air lebih jernih dibanding dengan perlakuan F1. Begitupun pada ulangan A2. Namun ada perbedaan, yaitu pada perlakuan F2 ini menunjukkan adanya keruh pada air yang diakibatkan oleh akar tanaman yang sangat banyak.
Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa eceng gondok sebagai tanaman akumulator terbukti mampu menyerap kontaminan dari limbah deterjen. Hal tersebut dikarenakan eceng gondok memiliki kemampuan biosorpsi yang tinggi untuk mengakumulasikan polutan dalam air yang tercemar. Tanaman akumulator ini akan menggunakan akarnya untuk menyerap polutan yang ada sehingga air deterjen bisa terlihat lebih jernih. Selain itu, tingginya kerapatan tanaman atau banyaknya tanaman dapat menyerap kontaminan yang lebih baik dikarenakan kandungan deterjen yang diserap oleh akar yang memiliki kerapatan berbeda. Kemudian, layunya tanaman eceng gondok dari hari ke hari itu membuktikan bahwa konsentrasi polutan atau limbah deterjen yang digunakan itu terlalu tinggi. Lalu, untuk warna air yang menjadi keruh pada perlakuan F2 itu bisa jadi disebabkan karena kotornya akar tanaman eceng gondok dan banyaknya akar tanaman tersebut bisa menyebabkan pembusukan.